Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita melanjutkan pertemuan untuk mata kuliah pemrograman visual, ya. Pertemuan keempat. Pertemuan keempat yang pada hari ini pokok bahasannya adalah terkait dengan array atau larik. Mungkin sebelumnya di mata kuliah algoritma dan pemrograman juga sudah mengenal ya istilah array dan larik. Namun di kesempatan kali ini akan saya ulas kembali ya terkait dengan array ataupun larik. Nah, eh, array itu sendiri ya merupakan salah satu fitur yang ada di dalam bahasa pemrograman C# ya khususnya yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel ya. Daripada kita harus mendeklarasikan variabel terpisah, jadi ini kita cukup mendeklarasikan satu variabel saja. Nah, namun di dalam array ini batasannya itu adalah nilai yang disimpan itu biasanya harus dalam bentuk atau harus dalam tipe data yang sama. Misalkan array yang kalian bikin, misalkan array integer, berarti nilai yang disimpan di dalam array itu hanya bisa nilai integer, tidak bisa nilai string ataupun nilai double ataupun nilai boolean. Jadi sangat spesifik sekali ya apabila kita menggunakan array ini. Nah, ini contohnya nih. Misalkan yang tadi ya, apabila kita ingin membuat, katakanlah ada 100 variabel yang isinya itu berupa daftar mahasiswa, nama mahasiswa seperti itu. Nah, jika kita menggunakan pendekatan yang harus mendeklarasikan satu variabel untuk menyimpan satu nilai, maka bisa dibayangkan kita akan membuat kode yang kurang efisien dengan menuliskan sebanyak 100 variabel. Misalkan seperti ini, mahasiswa 1 sampai mahasiswa 100. Dengan menggunakan array, kita dapat menyingkat penulisan dari pendeklarasian variabelnya itu menjadi seperti ini. Ya, jadi untuk di C#, di bahasa pemrograman C#, untuk menggunakan array, jadi kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Yang pertama harus kalian tuliskan di bagian awal, itu adalah tipe datanya. Pada contoh kali ini, kita ingin membuat suatu variabel mahasiswa dengan tipe datanya string. Jadi penulisannya tipe datanya string, kemudian diikuti dengan kurung siku, spasi, kemudian nama variabelnya, spasi sama dengan, kemudian setelah sama dengan itu adalah new string 100. Jadi eh, kita bandingkan yang di sebelah kiri ini tadi. Yang di sebelah kiri ini tadi adalah mendeklarasikan variabel sebanyak 100 buah atau 100 variabel. Nah, disingkat penulisannya menjadi seperti ini yang sebelah kanan. Jadi string mahasiswa new string 100. Nah, ini didefinisikan ya berapa banyak jumlah elemen atau jumlah item yang bisa ditampung oleh variabel tersebut. Nah, dalam contoh ini adalah variabel mahasiswa. Yang nantinya variabel mahasiswa ini akan bisa menampung sebanyak 100 item atau 100 elemen nilai berupa string.
Nah, adapun contoh pembuatan array yang lain, misalkan menggunakan tipe datanya integer, berarti sama ya, polanya sama. Dituliskan terlebih dahulu untuk tipe datanya, kemudian diikuti dengan kurung siku, spasi nama variabelnya, kemudian ada sama dengan, masih ingat ya, sama dengan ini istilahnya itu assignment atau pemberian nilai. Pemberian nilai, deklarasi pemberian nilai ke suatu variabel. Nah, dalam hal ini, variabel nilai ujian yang berupa integer array itu di assignment untuk bisa menampung sebanyak 100 item atau 100 elemen nilai dengan tipe data integer. Nah, begitu juga ya yang lain. Misalkan untuk tipe data double dan juga boolean ya. Yang tipe data boolean ini yang nilainya true false saja ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian terkait dengan pembuatan array-nya itu, jadi ada di pemrograman C# itu ada 4 cara ya kalian untuk membuat suatu array gitu. Yang pertama tadi sudah kalian lihat, cara yang pertama adalah dengan menuliskan tipe data, kemudian nama variabel, kemudian dikasih kata kunci ya, ini keyword istilahnya, keyword atau kata kunci new, kemudian string tipe data lagi, kurung siku, dan dikasih berapa banyak item atau elemen yang bisa ditampung. Itu cara pertama. Cara yang kedua sama dengan cara yang pertama, namun di sini ditambahkan langsung nilainya. Nah, jadi kalau yang cara pertama ini tadi itu cuma membuat eh, variabel array yang isinya masih kosong. Nah, sedangkan yang cara kedua itu langsung mengisikan nilai. Nah, di sini contohnya untuk jenis-jenis mobil, Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Nah, ada juga cara yang ketiga, kita tidak menuliskan berapa banyak elemen yang ditampung, namun langsung menuliskan nilainya apa saja. Dan cara yang keempat juga bisa tanpa menggunakan kata kunci new. Nah, jadi langsung di sini tipe datanya strings kurung siku, kemudian variabelnya sama dengan langsung nilainya. Jadi perlu diingat dan dipahami untuk cara pembuatan array ini ya. Nah, yang manapun silahkan kalian yang enaknya untuk mengingat yang mana seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan ilustrasi array, tadi seperti yang sudah saya bilang ya. Jadi array itu adalah suatu variabel yang apa ya akan menampung beberapa item atau elemen ya. Nah, biasanya itu diilustrasikan seperti ini. Jadi misalkan kalian membuat suatu variabel, buat satu variabel, misalkan di sini sudah kalian tentukan variabel tersebut bisa menampung sebanyak 10 elemen. Nah, maka akan terbentuklah di dalam komputer itu seperti ini. Ya, anggap aja ini sebagai seperti wadah atau kantung ya, yang ada 10 buah seperti itu. Yang apa namanya? Untuk tipe datanya atau jenis nilai yang ditampungnya itu adalah berupa string. Ya. Dan ini juga catatan yang perlu diperhatikan ya. Untuk array itu, apabila kita ingin mengakses nilai array itu, kita mengaksesnya itu menggunakan indeks ya, menggunakan indeks. Nah,
Dan indeks array itu dimulai dari 0. Jadi walaupun di sini pada saat mendefinisikan variabel mahasiswa, kalian menuliskannya itu 10 di sini, tapi pada kenyataannya untuk indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, sampai 9. Jadi ini yang perlu diingat juga ya, bahwa array itu cara mengakses ataupun mengassignment nilainya nanti menggunakan indeks, dan indeksnya dimulai dari 0. Nah, misalkan di sini ada contoh untuk mengakses nilai array. Jadi di sini ada suatu variabel cars atau mobil. Nah, isi datanya adalah Volvo, BMW, dan Ford, dan Mazda. Ketika kita ingin mengakses nilai Volvo, maka kita menuliskannya adalah cars dalam kurung siku seperti ini, indeksnya. Jadi ingat tadi ya, nah, indeksnya ini 0, 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Jadi 0, 1, 2, 3. Nah, begitu juga misalkan ingin mengakses nilai yang lain, misalkan ingin mengakses nilai Ford atau Mazda, langsung tuliskan di situ. Contoh yang kedua, misalkan indeksnya 2, berarti outputnya adalah Ford. Bagaimana kalau misalkan kita menuliskan indeksnya itu di luar indeks yang ada? Biasanya kalau misalkan kalian coba jalankan ini di Visual Studio kalian, nanti akan muncul pesan kesalahan. Nah, seperti ini. Nah, pesan kesalahannya adalah unhandled exception. Ya, jadi maksudnya itu exception atau pengecualiannya itu tidak bisa dihandle oleh sistemnya. Kemudian sistem itu memberikan pesan kesalahan bahwa di sini katanya indeks yang ingin diakses tersebut itu di luar array. Maksudnya di luar array itu adalah kita ketahui di sini array-nya kan untuk indeksnya 0, 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan indeks keempat itu tidak ada, sehingga akan muncul pesan kesalahan seperti ini. Nah, jadi eh, ini juga perlu diperhatikan karena kadang error ini muncul pada saat kita ingin mengakses nilai suatu array itu menggunakan perulangan. Nah, jadi kita perlu hati-hati nanti untuk menuliskan ininya ya, menuliskan indeksnya. Nah, kemudian juga setelah tadi kita tahu cara untuk mengakses nilai dalam array, maka kita juga belajar mengenai cara untuk mengubah nilai dalam array. Nah, untuk mengubah nilai dalam array itu cukup mudah. Jadi yang harus kalian lakukan, kalian langsung tuliskan nih variabel di indeks keberapa. Misalkan variabel cars untuk indeks 0. Nah, nanti kemudian kalian assignment, kalian beri nilai baru, misalkan di sini mereknya adalah Opel. Nah, jadi pada saat nanti kalian coba menuliskan lagi konsol write line ini, untuk indeks ke 0 ya, variabel cars ini sudah berubah nanti nilainya menjadi si Opel ini. Nah, kemudian contoh yang lain.
Kira-kira apa outputnya untuk contoh yang kedua ini? Untuk contoh yang kedua ini kan sama seperti yang pertama, mendefinisikan suatu variabel array dengan tipe datanya string. Kemudian di sini kita mengubah nilai di indeks ke 0. Kita ubah Opel dulu, kemudian kita ubah lagi menjadi Toyota. Nah, otomatis nanti nilai yang akan dimunculkan itu adalah nilai yang terakhir. Jadi untuk outputnya ini adalah Toyota. Nah, tadi kita sudah apa namanya mengetahui cara membuat array, kemudian cara mengakses, kemudian cara mengubah nilainya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan mengetahui atau mengecek panjang array. Nah, istilahnya itu panjang array ya. Nah, intinya itu kita ingin mengetahui seberapa banyak elemen yang ada di dalam suatu variabel array. Nah, contohnya di sini kita bisa menggunakan eh, seperti ini. Langsung kalian tuliskan nama variabelnya cars titik length. Itu nanti akan menghasilkan outputnya 4 ya. Karena sesuai dengan banyaknya jumlah elemen atau item yang ada pada variabel tersebut. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen atau 4 item. Namun ingat juga ya, untuk indeksnya 0, 1, 2, 3. Ya. Ya, untuk indeks itu 0, 1, 2, 3. Jadi jangan terbalik atau jangan bingung ya. Untuk indeks dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3. Tapi untuk banyaknya jumlah elemen, hitungnya 1, 2, 3, 4. Ya, ya. Nah, eh, tujuannya apa sih kita mengetahui banyaknya item atau elemen di dalam array itu? Nah, nanti kegunaannya itu adalah pada saat kita ingin mengisikan nilai maupun mengakses nilainya. Nah, jadi bandingkan seperti tadi ya. Misalkan nih, misalkan di dalam kita bikin suatu variabel array, isinya itu ada 100 item atau elemen. Nah, kalau kalian masih menggunakan cara yang konvensional ataupun cara yang masih mengakses nilainya satu persatu, maka kalian akan menuliskan sebanyak 10 baris seperti itu. Nah, sehingga misalkan kalian mempunyai variabel, suatu variabel array dengan 100 item atau elemen, untuk katakanlah mencetaknya atau memprintnya ke dalam konsol atau di dalam layar aplikasi, cukup gunakan perulangan sehingga bisa mempersingkat dari kode program yang kalian buat ya. Jadi kita nanti dicontohkan apa namanya kegunaan length ini seperti apa untuk menuliskan ataupun untuk memberikan nilai ke dalam array itu ya. Nah, ini tadi. Jadi untuk mengakses nilai pada array itu ada dua cara ya. Ada dua cara. Kita menggunakan perulangan for ya dan juga perulangan for each. Nah, mungkin misalkan ada pertanyaan, bisa nggak Pak kita menggunakan perulangan while ataupun do while? Nah, tentunya sangat bisa ya. Nah, dan
apa namanya, untuk menggunakan perulangan while dan do while itu kalian bisa lihat contohnya di slide yang minggu lalu. Itu kan saya ada kalau kalian sempat melihat slide-nya itu saya ada membuat ada tiga perbandingan semacam konversi gitu, dari yang perulangan for misalkan berubah ke perulangan while itu jadi seperti apa bentuknya. Kemudian diubah lagi ke bentuk do while itu seperti apa. Nah, tentu saja bisa. Namun biasanya yang lazim digunakan itu adalah menggunakan perulangan for dan perulangan for each. Sehingga nih kalau misalkan kita menggunakan perulangan for, tentunya kan kita perlu apa ya istilahnya itu, kalau perulangan for ini kan ciri khasnya kita perlu tahu batas bawah dan batas atas. Ya, untuk batas bawahnya ya ini integer i sama dengan 0. Untuk batas atasnya adalah i kurang dari panjangnya atau banyaknya elemen yang ada di dalam variabel tersebut. Kenapa harus menggunakan kurang dari i? I kurang dari chars length-nya. Kenapa? Nah, itu eh, balik lagi ya. Kalau misalkan kita menuliskan indeksnya itu di luar indeks yang ada di dalam suatu array itu tentunya akan error programnya. Jadi kalau kita runut di sini ya, perulangan pertama kali yang dicetak adalah indeks ke 0, ya kan? Kemudian setelah itu dia ngecek kondisi apakah i ini kurang dari jumlah itemnya yang ada di dalam variabel array. Karena i-nya masih posisi 0, maka i-nya ditambahkan 1. Jadi i-nya sekarang, i-nya yang selanjutnya itu berubah jadi 1 kan nilainya. Nah, begitu selanjutnya sampai dia menemukan i-nya itu nilainya 4. Nah, nanti kalau nilai i-nya 4, kemudian dicek ya, di bagian sini dicek apakah 4 itu kurang dari 4. Nah, karena tidak terpenuhi, dia akan keluar. Programnya akan, perulangannya akan berhenti. Namun di sini kalau kita tuliskan i sama dengan chars length misalkan, itu nanti akan error. Karena pada saat posisi cars indeks keempat itu tidak ada. Ya. Nah, sekali lagi ya, ingat indeks dimulai dari 0 untuk array ya. 0, 1, 2, 3. Nah, jadi pada saat i-nya itu nanti sama dengan 4, nah di sini akan error. Dia tidak bisa menjalankan karena dia tidak menemukan nilai di indeks keempat itu yang mana. Karena padahal kan di sini cuma ada sampai indeks ketiga gitu. Nah, sehingga untuk pembatasan kondisi di sini adalah i-nya itu harus kurang dari banyaknya jumlah elemen array. Nah, seperti itu ya. Nah, selain menggunakan perulangan for tadi, ini juga bisa menggunakan for each ya. For each ini juga perulangan yang cukup apa ya? Kalau saya melihat itu cukup simple lah. Karena di sini kita tidak perlu menuliskan batas bawah dan batas atasnya gitu. Karena dia akan secara otomatis akan apa ya? Kalau ini perintahnya adalah menuliskan i, maka i ini string i in cars. Nah, jadi maksudnya ini adalah untuk setiap nilai
dengan tipe data string yang ada di dalam variabel array cars, maka lakukan yang bawah ini. Nah, jadi modelnya itu ya, dia itu apa ya istilahnya itu untuk perulangannya ini dia secara otomatis jalan. Jalan dalam artian itu pertama dia ngecek dulu nilai yang pertama di dalam variabel cars itu apa? Polpo kan. Nah, nilai polpo ini nanti akan dimasukkan ke i. Nah, kemudian nilai i inilah yang dituliskan seperti itu. Nanti selesai yang pertama, dia ngecek lagi ke yang selanjutnya dan menuliskan BMW, Ford, dan Mazda sampai habis. Nah, jadi ini lebih simple ya untuk menggunakan for each ini. Oke. Nah, dan untuk outputnya ya sama ya, outputnya sama. Jadi dengan menggunakan perulangan ini nanti outputnya adalah Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Jadi itu ya untuk menuliskan. Mungkin dengan contoh yang ini ya bisa saja kan langsung kita tuliskan sebanyak 4 baris, misalkan cars 0, cars di indeks ke 0, cars di indeks ke 1 sampai cars di indeks ke 3. Nah, namun tadi kan balik lagi kata saya kalau misalkan jumlah arraynya ada 100, ada 1000, nah berapa banyak baris ya, yang harus Anda tuliskan. Nah, kalau misalkan bisa dipersingkat untuk kode programnya, kenapa tidak? Makanya kita menggunakan perulangan ya. Nah, kemudian juga di dalam variabel array itu, kita juga bisa menggunakan fitur ini ya, array sort, yang tujuannya itu untuk mengurutkan ya. Dan untuk defaultnya yang diurutkan itu dari secara ascending ya, atau dari nilai yang kecil ke nilai yang besar seperti itu. Kalau misalkan dia dalam kaitannya untuk urutan huruf, berarti dari A ke Z gitu kan. Nah, kita lihat ya. Jadi cara penggunaannya langsung seperti ini, array, jadi array titik sort, kemudian isikan dengan variabel array yang ingin kita urutkan. Nah, yang awal urutannya itu adalah Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Kemudian setelah di sorting, maka urutan kemunculannya yang pertama adalah BMW, Ford, Mazda, dan Volvo. Kalau kita mengurutkan yang di bawahnya, yang my numbers itu, nah ini diurutkan juga ya dari yang kecil sampai yang ke paling besar. 1, 5, 8, 9. Kemudian juga di sisap, di pemrograman sisap ini ada yang salah satu fiturnya itu namanya adalah sistem linq ini ya. Sistem linq namespace ini memungkinkan kita untuk menggunakan beberapa fungsi, misalkan untuk mencari nilai paling besar atau nilai max ini, kemudian nilai paling kecil, nilai min, dan juga menjumlahkan seluruh nilai yang ada pada array tersebut ya. Nah, contohnya ini, misalkan, nah, jadi untuk yang pertama, misalkan untuk menggunakan max ini, maka nilai outputnya adalah 9 ya. Jadi nilai paling besar kan dari kumpulan nilai ini, 5189, berarti 9. Kemudian nilai minimalnya atau nilai paling kecil 1. Kemudian untuk jumlah keseluruhannya itu adalah 23. Nah, jadi yang kita bahas tadi itu
nama lainnya itu ya, atau lebih spesifiknya itu adalah array satu dimensi. Mungkin di beberapa referensi yang bisa kalian temui di Google ataupun di buku atau e-book gitu, dia dituliskan array satu minus D. Maksudnya array satu dimensi. Nah, jadi array itu tidak hanya satu dimensi, array itu bisa banyak dimensi ya. Sehingga disebutnya array multidimensi. Nah, array multidimensi yang biasanya itu banyak kita temui juga, itu adalah array dua dimensi. Nah, dalam beberapa referensi dituliskannya array 2 minus D. Jadi maksudnya itu array dua dimensi. Nah, atau disebutnya itu juga array persegi panjang. Seperti itu. Persegi panjang ya. Yang mana sebenarnya ya, untuk array dua dimensi ini kalau kita lihat ya, ini representasinya itu kan mirip suatu tabel ya. Nah, suatu tabel sebenarnya array dua dimensi itu bisa nama lainnya adalah tabel gitu. Bisa kita sebut tabel. Nah, yang mana untuk karakteristik dari tabel itu pasti memiliki baris dan kolom. Jadi ingat ya, baris, kolom. Ya. Nah, dan biasanya pun penyebutannya itu ya, misalkan ada seperti ini, eh, tabel berapa kali berapa, misalkan. Berarti ini adalah tabel 3 kali 4 ya. Jadi ingat itu ya, jangan dibalik ya. Misalkan ini sebutannya apa nih? Misalkan tabel 4 kali 3. Nah, itu kurang pas ya. Salah ya. Jadi yang harus disebutkan itu dulu. Yang pertama adalah jumlah barisnya. Barisnya ada 3. Kemudian baru jumlah kolomnya. Berarti ada 4. Berarti tabelnya adalah tabel 3 kali 4. Atau kalau kalian dulu belajar aljabar ya, aljabar linier atau kalkulus ya, mungkin masih ada ya kalian belajar eh, bentuk seperti ini kan mirip matriks kan, matriks. Nah, jadi kalau kita jadi memang ini ya untuk ilmu komputer itu jadi kalau kalian bingung, misalkan bingung dalam artian itu kenapa sih harus belajar kalkulus, kenapa harus belajar aljabar linier gitu. Karena sebenarnya basic dari komputer itu, jadi orang-orang yang mau apa ya istilahnya jago komputer itu akan semakin baik lagi kalau untuk basic matematikanya, dasar matematikanya dia kuat. Karena untuk komputer ini sendiri ilmunya adalah eh, satu ilmu dasarnya adalah ilmu matematika. Jadi kalau dulu kalian pernah ingat ya, bentuk seperti ini kan matriks nih sebutannya ya. Makanya kan matriks itu juga penyebutannya kan baris dulu baru kolom ya. Matriks 3 kali 4 misalkan. Matriks 5 kali 2 misalkan. Dan kalau tidak salah juga ya, ada kan istilahnya itu vektor. Kalau kalian pernah masih ingat dengan materinya ya, ada vektor baris, ada vektor kolom. Ya, kalau vektor kolom itu berarti yang seperti ini. Nah, ini dari atas ke bawah itu vektor kolom. Itu. Kalau dari kiri ke kanan itu vektor baris ya. Vektor baris. Nah, itu kalau persamaannya ya, kalau kita ingin mencari persamaannya. Jadi ada vektor kolom, vektor baris yang sebenarnya itu ya direpresentasikan dalam bentuk array. Nah, untuk mengaksesnya karena sesuai namanya ya, yang tadi array satu dimensi,
otomatis indeks untuk kita bisa mendapatkan nilainya ya cuma satu. Nah, sedangkan untuk yang array 2 dimensi, nah tentunya kita harus menggunakan 2 indeks ya. 2 nilai indeks untuk bisa mendapatkan nilainya. Nah, contoh yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan nilai yang ada pada pojok kiri atas ini, maka kita gunakan gabungan indeks baris dan kolomnya ya. Nah, kita lihat posisinya ini ada di baris berapa dan kolom berapa. Nah, sehingga langsung dituliskan. Karena posisinya ada di baris ke-0 dan di kolom ke-0, maka dituliskan langsung seperti ini ya. Dalam kurung siku 0,0. Nah, itu menyatakan atau menandakan bahwa kalian ingin mengakses nilai yang ada pada baris ke-0 dan kolom ke-0. Nah, seperti itu ya. Nah, sama juga yang lain nih. Nah, mungkin eh, apa ya? Kalau misalkan ini untuk ini ya, untuk mengaksesnya karena dia dalam bentuk array dan bentuk array sama seperti tadi ya. Indeks dimulai dari 0 ya. Makanya di sini 0 0 gitu ya. Ya, kalau misalkan ingin mengambil nilai yang di pojok kanan bawah, kita cek barisnya, baris kedua, kolomnya adalah kolom keempat. Jadi 2,4. Seperti itu ya, untuk area multidimensi. Nah, untuk eh, membuat array 2 dimensi, itu tadi sama ya, sama seperti hampir sama dengan ketika kita ingin membuat array 1 dimensi. Yang pertama dulu ada tipe data, kemudian di sini ada kurung siku. Nah, namun di sini di dalam kurung sikunya ada koma gitu yang menandakan bahwa yang ingin kita buat adalah array 2 dimensi. Kemudian ada variabelnya, ada kata kunci new-nya, tipe data lagi, baru kurung siku yang di dalamnya itu ada langsung yang menyatakan berapa banyak jumlah elemen dan berapa banyak jumlah elemen yang sebagai barisnya, berarti ada 3 kan, dan juga sebagai kolomnya ada 4. Gitu. Jadi kalau misalkan kita apa ya membacanya ini kita coba sederhanakan seperti ini ya. Jadi kita ingin membuat ada tiga elemen kan nih. Kalau kalian lihat ya, ini ada 3 elemen ya. Yang satu, ini 2, ini yang ketiga. Dan di setiap elemennya itu ada 4 lagi elemen di dalamnya. 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu ya cara membacanya ya. Dan dia juga menggunakan kurung kurawalnya itu apa ya istilahnya itu kurung kurawalnya itu double ya double kurung kurawal. Nah, kurung kurawal tutupnya, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di dalamnya ada sebanyak 3 ya, yang masing-masing memiliki lagi elemen di dalamnya sebanyak 4. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini contohnya tadi ya cara mengaksesnya. Ketika kita ingin ketika kita menuliskan seperti ini, integer val sama dengan A 2,3. Berarti kita lihat nih, baris kedua, berarti ini kan 0, 1, 2, kolom ketiga 0, 1, 2, 3. Berarti nilai ini 11 berarti ya.
Nah, ini contohnya ya. Eh, jadi sini yang pertama membuat suatu array dengan elemennya itu ya array 2 dimensi dengan dimensinya itu adalah 5 baris dan 2 kolom. Kemudian untuk menampilkan menampilkan dari masing-masing elemennya itu kita menggunakan perulangan di dalam perulangan ya. For di dalam for seperti itu. For di dalam for, kemudian yang perlu diperhatikan di sini untuk yang pertama, untuk for yang pertama itu kita menggunakan variabel i, dan untuk for yang kedua itu menggunakan variabel j ya. Nah, untuk batas atasnya perulangan pertama itu menyesuaikan dengan jumlah barisnya ini ya. Kan jumlah barisnya 5. Nah, sedangkan untuk yang jumlah kolomnya untuk perulangan yang kedua itu adalah 2. Sehingga nanti outputnya bisa kalian lihat di sebelah kanan sini ya. Jadi sesuai ya dengan ininya, dengan posisinya. Jadi untuk nilai nilai variabel A pada indeks baris ke 0 dan kolom ke 0 nilainya adalah 0. Kemudian contoh yang lain, misalkan nilai variabel A pada baris kedua dan kolom pertama itu adalah 4. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya ini terkait dengan studi kasus yang ada di modul. Nah, itu kalian bisa mengerjakan nanti ya. Yang jelas di sini ada sebanyak 12 komponen. 12 komponen nanti yang terlibat di dalam kode program ya. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan dulu, kalian jangan bingung misalkan di sini ada 12 walaupun pada kenyataannya pada tampilan desain formnya ini ada lebih dari 12 komponen. Nah, itu menandakan bahwa 12 komponen yang ada di dalam tabel ini itu yang ini nanti nilainya yang terlibat di dalam kode program. Nah, sedangkan yang lainnya seperti perhitungan gaji karyawan ini tidak terlibat ya, perhitungan gaji karyawan, nama, departemen, golongan, jenis kelamin, dan status lainnya. Nah, ini untuk kode programnya. Mungkin di sini saya coba masuk ke Visual Studio-nya ya. Oke, share screen. Kita kembali ke oke. Oke, sudah bisa terlihat ya Visual Studio saya di tempat kalian. Jadi mungkin di sini kalau sebelumnya saya apa ya mengerjakannya langsung live seperti itu. Namun ini eh, kita lebih ke pembahasan saja. Jadi ini saya buat sebelumnya, sudah saya buat sebelumnya. Jadi setelah saya membuat ini kan baru saya masukkan ke modul gitu, seperti itu. Nah, jadi yang tadi di sini yang perlu kalian perhatikan ada beberapa komponen ya. Komponen yang terlibat di dalam kode program, yaitu ada text box. Nah, text box yang namanya itu eh, menggunakan kita ubah menjadi txt nama misalkan. Kemudian ada juga combo box. Combo box itu seperti yang kemarin juga ya untuk nilai combo box karena kita belum menggunakan koneksi ke basis data. Jadi kita
buatnya manual gitu, mengisikannya di bagian ini ya, di bagian item seperti itu. Di sini juga ada combo box, kemudian ada juga radio radio button. Nah, radio buttonnya ini yang nanti kalau kalian membuatnya, kalau kalian apa namanya membuat di tempat kalian masing-masing nanti, yang perlu kalian perhatikan untuk radio button itu harus ada di dalam grup box ya. Coba di mana ya kita lihat. Grup box. Bentar, di mana ya melihatnya? View plus konfigurasi. Oke, yang jelas ini ya harus kalian masukkan. Ini semoga terlihat ya di tempat kalian, semoga terlihat jelas. Nah, radio button ini posisinya ada di dalam grup box. Ya, nah, apa sih ininya pengaruhnya? Kalau misalkan radio button itu tidak kita masukkan ke dalam grup box. Nah, misalkan di sini saya cari ya radio button. Nah, misalkan saya bikin di sini ya radio button 2. Nah, ketika saya coba jalankan, kayak lagi ini ya, lagi memproses untuk mengcompile program. Nah, radio button. Dan kita contohkan misalkan nah, misalkan kalau misalkan kita tidak menggunakan group box, yang terjadi adalah ketika kita memilih salah satu dari radio button ini, maka dia hanya akan memilih salah satu. Nah, misalkan di sini ada 4 ya. Nah, dia memilihnya salah satu. Nah, sedangkan di sini kita memerlukan radio button ini di 2 tempat yang berbeda. Satu untuk mendefinisikan jenis kelaminnya, yang satu untuk status. Nah, kalau kita tidak menggunakan group box, maka kita hanya bisa memilih salah satu dari pilihan yang ada radio button ya. Karena ciri khas radio button ini eh, maksimal pilihan yang bisa kalian buat di radio button ya, itu hanya satu. Misalkan ada dari sekumpulan radio button tadi, itu hanya satu.
Beda dengan karakteristiknya komponen checkbox. Kalau menggunakan checkbox, kalian bisa menggunakan banyak ya. Kita lihat ya. Oke. Nah, ini ya, kelihatan kan bedanya ya. Jadi kalau tipikalnya atau karakteristiknya untuk komponen radio button itu, kalau misalkan dia dalam satu kumpulan seperti itu, dia maksimal yang boleh dipilih itu hanya satu. Nah, sedangkan untuk checkbox ini ya sebanyak jumlah checkboxnya yang ada di ini yang kalian buat. Nah, ini tadi ya. Dan pastikan radio button itu ada di dalam group box ya. Nah, itu kalian bisa, nah lihat nih, nama komponennya itu adalah group box. Jadi itu dipastikan ya. Ini ada radio button yang di dalam group box, di bawah ini sama. Kemudian yang di bawah untuk jumlah anak itu menggunakan komponen numerik up down. Itu sudah pernah kalian coba juga kan yang kemarin. Nah, sisanya untuk yang gaji pokok sampai yang total gaji ini komponennya standar aja ya, text box seperti itu. Dan ditambahkan dua komponen button. Oke, kita lihat kodenya ya. Oke, ini kita eh, tutup dulu. Oke. Nah, jadi di sini ya. Di sini kita membuat atau menginisialisasi variabel array ya. Variabel array yang namanya itu array gaji pokok. Tipe datanya double. Kemudian jenisnya itu adalah array dua dimensi. Array dua dimensi yang bentuknya itu ada 3 baris, 4 kolom. Kalau kita mau melihat dari sudut pandang dia sebagai tabel ya, 3 baris, 4 kolom. Nah, dan ingat, ketika kita ingin membuat suatu variabel global ya, jadi mungkin dulu kalian juga pernah mendengar istilah variabel global dan variabel lokal. Nah, jadi ketika kita mendefinisikan ini setelah kelas, nah ini akan menjadi variabel global untuk kelas tersebut, untuk kelas form 1. Sedangkan kalau kita lihat di sini, di dalam privat void button beta hitung ini, itu juga ada ini kan gaji pokok. Nah, gaji pokok ini posisinya sebagai variabel lokal. Nah, disebut variabel lokal karena untuk variabel gaji pokok ini ya hanya bisa diakses sebatas metode ini atau di dalam fungsi ini saja, di dalam fungsi yang bt hitung klik ini. Sedangkan untuk yang variabel array gaji pokok ini dia bisa diakses di mana saja tentunya terbatas di kelas ini ya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita membuat suatu array gaji pokok, Kemudian di sini kita membuat lagi variabel ya. Ada variabel gaji pokok, tunjangan istri, defaultnya 0, tunjangan anak, total gaji ya sama dengan 0. Nah, di sini
Kalau kalian coba pindah-pindah kursornya atau mouse kalian, bisa terlihat ya lokal variabel. Oke ya. Nah, jadi yang pertama kali itu dia ingin mencari nilai gaji pokok. Ya. Nah, nilai gaji pokoknya itu dapat dapat diambil melalui gabungan pada saat memilih indeks yang di sini ya. Oke, ini misalkan coba coba kita hapus. Saya hapus. Kita jalankan. Ini kita perlu lihat seperti ini ya. Oke. Nah, jadi array gaji pokok itu diambilnya dari combo box ini ya, combo box departemen dan combo box golongan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, banyaknya isi yang ada pada combo box departemen ini itu sama dengan jumlah baris yang ada di array gaji pokok yang kita definisikan tadi, yang kita buat tadi. Sedangkan untuk golongannya ini sesuai dengan banyaknya jumlah kolomnya, kolom-kolom yang ada di array gaji pokok ya. Nah, jadi caranya itu misalkan nih departemen administrasi golongan 1 pria menikah itu. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk gaji pokoknya itu dia ngambilnya kan tadi departemennya administrasi itu kan kalau kita di posisi di sini dia di indeks ke 0. Golongannya itu golongan 1 di indeks ke 0. Nah, kita cek sama kan nilai di indeks ke 0 dan kolom ke 0, indeks baris ke 0 dan indeks kolomnya ke 0 itu adalah 850.000. Nah, sesuai yang munculnya di sini. Misalkan lagi kita ubah dia departemennya keuangan, kemudian golongan 4 100 bukan 1.850.000. Nah, kita lihat posisinya keuangan ini ada di indeks ke-1 dan ini ada indeks ketiga ya. Indeks baris ke-1 kolomnya 3. Nah, jadi 1.850.000. Dan yang selanjutnya ini biasa ini pengecekan ya, pengecekan menggunakan fungsi if ya, menggunakan logika percabangan. Jadi maksudnya di sini apabila si karyawan itu jenis kelaminnya laki-laki atau pria, kemudian dan sudah menikah, maka akan mendapatkan tunjangan istri dengan yang besarnya itu adalah sebesar gaji pokoknya dikali 10 dibagi dengan 100. Intinya itu tunjangan istrinya adalah sekitar 10% dari gaji pokok. Nah, kemudian di sini masih ingat ya, kalau menggunakan tanda tanya ini itu adalah bentuk logika percabangan namun menggunakan ternary operator. Nah, ini kondisi yang pertama ya, dia ngecek kondisi apakah nilai anak itu kurang dari sama dengan 2.
Kalau iya, kalau kondisinya terpenuhi, maka akan dapat tambahan lagi nih. Ada tambahan tunjangan anak ya, sebesar kalau tadi 10%, ini 5% ya. 5% dari gaji pokok. 5% gaji pokoknya itu dikalikan jumlah anaknya. Ya, maksimal jumlah anak yang diberikan tanggungan atau diberikan tunjangan itu hanya 2 untuk kasus ini ya. Nah, baru selanjutnya setelah kita sudah menghitung masing-masing komponen tadi kan gaji pokok, tunjangan istri, dan tunjangan anak, maka kita jumlahkan semuanya menjadi total gaji. Nah, setelah itu, setelah kita sudah mendapatkan hasil dari perhitungan semuanya, kita tampilkan lagi kan ke dalam text box tadi. Nah, yang caranya seperti ini ya. Gaji pokok, gaji pokok itu kan tipe datanya double, dan ketika kita ingin menginputkan nilainya atau menampilkan nilainya ke dalam text box, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk stringnya ya. Makanya di sini menggunakan metode atau fungsinya itu toString. Nah, jadi maksudnya itu nilai dari gaji pokok ini yang awalnya tipe datanya double itu mau eh, diubah atau dikonversi ke dalam bentuk stringnya atau dalam bentuk teksnya ya, seperti itu. Untuk yang tombol reset ini saja ya, apa namanya, untuk men-set semuanya itu kembali ke awal. Jadi misalkan di sini untuk eh, combo text box yang teksnya nama itu declare gitu ya. Untuk combo box itu selected indexnya dijadikan min 1 sehingga hilang tadi ya. Kemudian untuk eh, radio button itu nilai tercentangnya atau terpilihnya kita jadikan false, dan jumlah anak itu value-nya 0. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah cukup jelas, Pak, semuanya. Ya, halo. Kenapa? Sudah cukup jelas, Pak, semuanya. Sudah cukup jelas ya semuanya ya. Eh, Kemudian mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya sedikit mengulas apa ya namanya. Eh, untuk sejauh ini, untuk tugas itu lebih banyaknya kendalanya di mana ya? Mungkin kita bisa sedikit sharing-sharing atau diskusi lah, mungkin dari kalian gitu. Kendalanya terkait kendala untuk tugas. Karena saya lihat ada masih banyak ada beberapa lah yang belum ngumpul untuk tugas 2 dan tugas 3 ya, seperti itu. Apakah jangka waktu 1 minggu itu terlalu cepat? Walaupun menurut saya itu sudah lumayan longgar ya. Oke, mungkin siapa yang mungkin bisa berpendapat? Mungkin yang belum mengumpul masih ada kendala di perekaman, Pak. Waktu merekam eh, sama materinya, Pak, masih ada sedikit belum paham. Jadi Jadi lebih waktu merekam
Kayak masih bingung kayak itu nah Pak. Timbul kada sempat Pak. Oh itu ya. Kalau saran saya, misalkan ada yang masih belum paham ataupun ada kendala teknis, itu mungkin bisa ini ya diskusikan dengan temannya ya. Ataupun kalau ke saya juga tidak masalah sih ditanyakan gitu. Mungkin ada materi yang setelah mungkin nih pada saat ini kalian oh iya Pak paham lah misalkan. Tapi pada saat ingin mengerjakan tugasnya tiba-tiba lupa kan misalkan ini apa ya tentang apa ya. Nah itu langsung ini aja ya langsung tanyakan ke saya aja langsung didiskusikan ke saya bisa. Kemudian juga terkait kendala teknis juga kemarin ada beberapa yang langsung menyampaikan ke saya yaitu saya maklumi lah gitu. Karena namanya kendala teknis ya semua kan pasti juga mengalami. Tapi tidak masalah. Yang penting eh, saya ada konfirmasi lah ke saya seperti itu. Nah, namun yang apa namanya ingin saya sampaikan di sini juga, kalau misalkan itu kan untuk tugas sudah saya kasih deadline-nya ya, tanggal tanggal terakhir pengumpulan. Dan misalkan ada masih beberapa yang telat gitu, saya masih tetap menerima tugasnya. Mungkin kan dari ada beberapa dosen yang kalau sudah lewat dari eh, tenggat waktunya atau deadline-nya tadi tidak mau lagi menerima tugasnya, otomatis kan kosong gitu nilainya kosong. Nah kalau saya pribadi silahkan Anda mengumpulkan gitu tugasnya, walaupun ada yang telat ya silahkan kumpulkan gitu. Karena eh, saya juga perlu gitu, perlu kalian mengumpulkan tugas supaya itu menjadi dasaran saya, supaya menjadi apa ya acuan saya untuk memberikan kalian nilai. Jadi saya ada alasan, misalkan kalian tidak ada konfirmasi sama sekali, kemudian tidak ada mengumpul tugas sama sekali, ya saya mau memberi nilai apa seperti itu. Nah, setidaknya kan kalau kalian mengumpulkan tugas, tetap adalah nilainya, walaupun mungkin ini belum pernah saya sampaikan, dan saya menyampaikannya itu langsung ada ke beberapa mahasiswa yang langsung secara personal gitu. Jadi intinya kalau kalian mengumpulkan tugasnya itu lewat dari tenggat waktu, ya mohon maaf nilainya tidak bisa maksimal. Nah, itu aja. Jadi nilai maksimalnya misalkan kalian yang seharusnya bisa dapat 100, katakanlah seperti itu ya, dapatkan 100. Nah, kalau lewat dari tenggat waktunya itu ya otomatis nilainya berkurang. Nah, dan untuk pengurangan nilainya itu sepenuhnya itu hak saya dalam artian saya menilainya apakah nilainya dikurangi 10 poin misalkan jadi 90 jadi 80 misalkan. Nah, itu sepenuhnya eh, kebijakannya ada di saya. Tapi yang jelas itu tadi eh, kalau lewat dari tenggat waktu nilainya kurang. Nah, itu aja seperti itu aja ya. Jadi silahkan tetap mengumpulkan nilai, mengumpulkan tugasnya, tetap saya nilai seperti itu. Dan apa ya? Dan menurut saya memang tadi kan kendalanya adalah pada saat pendalaman materinya gitu. Karena kan saya maunya kalian juga menjelaskan dalam video tutorial kalian itu ya harus menjelaskan tentang apa yang kalian ketik seperti itu ya. Walaupun sebenarnya tugas itu apa ya istilahnya itu untuk tingkat kesulitannya menurut saya berkurang setengah lah karena kalian kan langsung apa ya mengikuti ya kata anunya itu menjiplak langsung kan yang dari modul gitu. Dan itu aja yang kalian coba jelaskan gitu pada program yang ada di modul itu. Karena ini belum masuk ke bentuk tugasnya itu yang ini. Misalkan nih bentuk tugasnya saya cuma memberikan
desain form. Misalkan ada suatu tampilan, desain tampilan, coba buat seperti ini, outputnya harus seperti ini. Codingannya kalian yang harus bikin. Nah, itu kan kayaknya agak lebih eh, rumit lagi gitu. Nah, kalau yang ini kan kalian plug langsung bisa mencontoh di mana di modul gitu. Jadi seharusnya bisa lebih inilah. Cuma itu tidak masalah. Terlepas dari itu, kalian tetap kumpulkan saja tugasnya ya. Jadi tetap saya tunggu tugas-tugasnya seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu lagi. Ini yang S ini mungkin diganti dulu siapa ini Eh, dengan format NIM dan nama lengkap ya. Jadi nanti apa namanya? Kenapa saya perlunya NIM dan nama lengkap kalian? Karena ini kan setiap kita pertemuan kecuali yang pertemuan ketiga kemarin ya. Pertemuan ketiga kemarin kan kita hanya kalian melihat video seperti itu kan mengikuti video. Nah, kalau yang ini nanti akan saya screenshot ya sebagai bukti kehadiran kalian. Nanti akan saya rekap. Nah, jadi ya mohon disampaikan dengan teman-teman yang lain bahwa apa namanya, walaupun kita tatap mukanya secara online, tapi cobalah luangkan waktu dan kondisikanlah seolah-olah kalian kuliah tatap muka seperti biasa ya. Nah, nanti yang jelas ini akan saya catat, akan saya screenshot. Nah, akan saya screenshot itu sebagai laporan saya nanti ya ke prodi dan juga ke dosen timnya ya. Saya kan timnya dengan Pak Muhaimi. Nah, itu akan jadi catatan gitu. Jadi mohon disampaikan ya ke teman-temannya ya. Nah, kalaupun nanti ada yang tidak bisa join itu ya konfirmasi ke saya kendalanya apa seperti itu. Ya. Jadi yang terakhir nih mungkin kalau tidak ada pertanyaan ya seperti biasa saya mohon saya mintakan kesediaan kalian semuanya untuk membuka kameranya, open kameranya ya. Kita screenshot gitu. Oke. Masih ini kan pada puasa kan ya? Insya Allah ya, Insya Allah puasa semuanya. Oke, baik ya. Yang siapa nih? Satu ini siapa nih? Yang di bawah, Febianti mungkin. Oke, sama Siti Fatimah mungkin diminta kesediaannya untuk buka kamera. Oke, kita dokumentasikan sebentar. Oke, Siti Fatimah, apakah dengar suara saya? Ini siapa lagi? Oke, oke deh, baik. Eh, Coba kita print screen ya. Hitungan ketiga ya. Ya, satu, dua, tiga. Oke, oke sudah. Terima kasih. Silahkan menonaktifkan kameranya lagi. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
kalian juga bisa mereview lagi atau melihat kembali apa yang saya sampaikan pada hari ini di link video YouTube yang nanti akan saya upload ya setelah ini. Mungkin saya ucapkan apa ya namanya selamat menunaikan ibadah puasa, dan saya sekeluarga juga meminta maaf misalkan ada kata-kata dan perbuatan yang salah seperti itu kepada kalian. Yang jelas semoga bulan puasa kali ini, Ramadan kali ini menjadi semakin berkah ya, menjadi titik balik kita, diri kita masing-masing yang dulunya mungkin eh, masih belum rajin ibadahnya menjadi semakin rajin, dan mungkin yang dulu masih apa namanya ya, intinya semoga bulan Ramadan kali ini menjadikan kita eh, sosok yang lebih baik lagi. Akhir kata, nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. ya, saya akhiri ya untuk zoom-nya.